mulai kajian kali ini setelah kita buka dengan mengambil kitab dan pembacaan Al-Quran dari Adinda Abdurrahman, langsung saja ke pemateri kita. Alhamdulillah sudah hadir dan kita ulas beberapa biografi singkat tadi dari beliau, dan nanti beliau yang akan menjelaskan panjang lebar bagaimana kisah beliau. Insya Allah menjadikan hikmah bagi kita dan bisa menjadi mungkin ada yang belum kita lakukan, nanti apa yang disampaikan bisa kita lakukan. Monggo, mungkin perkenalan dulu, nanti materinya saya share. Monggo, tafadhol. Diana. Oke, maturun. Terima kasih pada Ustadz Abbas atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa in hiftu ala tuhisu bil yatama faqinhu matabalakum minan nisa'i. Ini salah satu, alhamdulillah saya merasa bersyukur pada malam hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dalam rangka belajar bareng ini. Saya sebelumnya mohon maaf, barangkali tadi agak sedikit gangguan gitu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama-sama. Suaranya jelas, Dad? Jelas, Dad. Oh, jelas, okay. Tidak mengurangi semangat kita untuk belajar pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang menjadi salah satu pembelajaran kita bersama menjadikan salah satu nasihat bagi kita semuanya dan bagi kita juga untuk selalu mempunyai kekuatan di dalam membina keluarga yang mawaddah warahmah sakinah. Amin. Salam dan sholawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para syuhada-syuhadanya yang selalu istiqomah di jalannya, dan kita tunggu syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya barangkali ada yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Pujiono, saya berasal dari Purwokerto. Kebetulan di sini lagi hujan besar gitu ya, agak gangguan gitu. Tapi insya Allah ini menjadi salah satu motivasi dengan Allah izinkan, akhirnya walaupun sedikit terlambat, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Untuk lebih lanjut, saya mau di-share itunya ya, materi saya nih. Monggo, Dad. Muncul, Dad. Halo? Halo? Muncul, Dad. Sudah muncul? Ini sekilas profil saya menuju keluarga sakinah. Udah muncul, Dad? Next note. Udah muncul, Dad? Muncul? Belum muncul? Oke, enggak. Kayaknya
Wah, dan di malam Maulid ada sedikit ujian. Satu zona kayaknya benar-benar terkendala sinyalnya. Apa mungkin ada yang rumahnya juga daerah Purwokerto? Hujan lebat banget ya? Hujan di Purwokerto. Itu udah keluar. Monggo, Dat, ujian. Ini sekilas profil saya, Dad. Alhamdulillah, anak saya 3. Yang pertama usia 17 tahun, yang kedua usia 12 tahun, dan yang ketiga usia baru 20 bulan. Mohon dibantu itu kita. Nah, untuk mendapatkan keluarga yang samara itu diawali dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tentunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan fitrah insani, ibadah, dan diberi karunia, dan insya Allah berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, ini salah satu menjadikan sebuah makna di dalam proses pernikahan itu. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 3 itu disebutkan wa in hitum ala tuqsitu fil yatama faqin fankihu mattaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'a fa in hitum ala tadilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu. Maka kawinlah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu 2, 3, atau 4. Maka apabila kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Nah, ini menjadikan salah satu bahwasanya ayat dari surat An-Nisa 3 ini menjelaskan banyak orang yang ingin istilahnya menikah atau bahkan poligami, tetapi pada kenyataannya hanya menuruti hawa nafsu. Inilah yang menjadi pembelajaran untuk seorang suami agar kalau memang takut untuk berbuat adil, ya sebenarnya cukup satu saja. Karena di hadis riwayat Bukhari juga disebutkan, demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan aku orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah. Tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan bangun di malam hari, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa memfitnahku, bukanlah ia termasuk golonganku. Nah, ini menjadi salah satu pembelajaran bahwasanya orang yang sudah siap untuk menikah, tetapi mereka masih takut, itu termasuk bukan golonganku. Next. Mau dibantu next, Dan? Sambut, Dan. Suara saya masih nyambung, Dan? Nyambung, Dan. Nyambung, Dan. Udah ini, udah slide selanjutnya. Halo? Halo, halo. 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 Ada, Dat? Halo? Masuk, Dat, suaranya, Dat? Nggih, suara saya masih nyambung, nggih? Masih, masih. Oh, nggih. Lanjut ya, next. Oh, nggih, next. Nah, ini adalah salah satu di dalam proses pemetaan keluarga. Ada 3 prinsip keluarga
yang didasari oleh ibadah dan bagaimana keluarga tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Prosesnya itu ada 8 fungsi keluarga, bahkan 5 tujuan. Dan untuk goal settingnya ada 6. Next. Lanjut. Nah, ada 3 prinsip berkeluarga. Yang pertama adalah Islam, back dulu, Dat. Yang 3. Nah, ada 3 prinsip keluarga. Yang pertama adalah Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang berat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Ini sudah tercantum di surat An-Nisa ayat 21. Bahkan di dalam proses perjanjian, seseorang yang sudah menikah itu tidak bisa melakukan sebuah bercanda, istilahnya, karena banyak sekali orang-orang yang di saat mempunyai emosional tinggi, beliau sengaja atau bahkan secara tidak sadar atau dianggap mainan, istilahnya mengucapkan kata-kata cerai. Nah, inilah yang harus dihindari. Bahkan prinsip yang kedua, Islam memandang setiap anggota keluarga sebagai pemimpin dalam kedudukan masing-masing. Karena seorang suami itu menjadi pemimpin bagi keluarga, seorang istri pun sama. Nah, prinsip yang ketiga, Islam mengajarkan prinsip adil dalam membina keluarga. Adil dalam arti meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara memadai dengan fungsi keagamaan sebagai dasarnya. Inilah yang menjadi sebuah 3 prinsip di dalam proses keluarga. Next. Lanjut. Nah, ini ada 8 fungsi keluarga juga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Karena di dalam keluarga ini, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah keturunan, ini salah satu menjadi fungsi untuk kita bisa mendapatkan sebuah keturunan yang sah. Karena banyak sekali dengan sistem pergaulan yang bebas saat ini, di luar hubungan, dia melakukan hubungan di luar pernikahan, itu juga mendapatkan keturunan. Tapi keturunan itu keturunan yang tidak sah. Dengan hasil sebuah proses pernikahan, inilah yang menjadi salah satu fungsi reproduksi dari sebuah keluarga untuk mendapatkan sebuah amanah dari Allah, yaitu sebuah anak. Dan secara fungsi ekonomi, kesatuan ekonomi mandiri anggota keluarga mendapatkan dan membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan. Inilah sebagai tugas seorang suami atau tugas seorang ayah di dalam proses keluarga yang sudah mempunyai anak. Seorang ayah atau seorang suami itu berhak memberikan atau mencukupi sesuai kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah fungsi keluarga, fungsi sosial, memberikan status kadang prestis kepada anggota keluarga. Dari proses secara ekonomi, keluarga yang mempunyai kebutuhan, bahkan kebutuhannya itu tercukupi, ini salah satu menjadi dorongan agar kita juga bisa memberikan yang terbaik di dalam keluarga. Dan yang 4 adalah fungsi protektif. Nah, fungsi protektif inilah fungsi bagaimana kita bisa melindungi sebagai seorang ayah atau seorang suami, kita bisa melindungi keluarganya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psikososial. Dan yang kelima adalah fungsi rekreatif. Keluarga merupakan pusat rekreasi bagi para anggotanya. Makanya di dalam waktu-waktu pun keluarga bisa memberikan istilahnya atau memberi kesempatan kepada seorang suami, bisa memberikan kesempatan kepada seorang istri, dan sebagai orang tua pun bisa memberikan rekreasi kepada anak-anaknya. Makanya di dalam keluarga kita harus bisa menyempatkan waktu agar di dalam keluarga itu bisa terbina di dalam komunikasi, karena salah satunya untuk menyempatkan waktunya agar kita juga bisa sebagai orang tua, kita pun bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara, atau bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Karena di dalam proses
kebutuhan, banyak orang di luaran sana menganggap bahwasanya di dalam proses hiburan kita ingin melakukan sebuah wisata. Tapi justru dalam Islam, wisata yang terbaik di dalam keluarga itu adalah dakwah. Bagaimana berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan di dalam keluarga agar sering diskusi. Nah, yang keenam, ini adalah fungsi efektif. Karena bagaimana keluarga bisa memberikan kasih sayang dan bagaimana keluarga bisa komunikasi. Ini salah satu menjadikan salah satu kepedulian di dalam proses keluarga menjadi orang tua itu mempunyai kasih sayang yang lebih dengan anak-anaknya. Dan yang ketujuh adalah fungsi edukatif. Proses keluarga itu bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan, bahkan mempunyai kasih sayang, tetapi justru keluarga bisa memberikan salah satu fungsi yang lebih baik, yaitu memberikan pendidikan orang tua dengan anak. Karena inilah yang menjadi sebuah kekuatan, bagaimana anak bisa mendapatkan sebuah pendidikan yang terbaik dari orang tua. Karena selama ini, banyak sekali anak-anak yang hanya mendapatkan pembelajaran itu di luaran sana. Akhirnya orang tua itu hanya menjadi donatur. Ini yang harus kita pahami, karena sebaik-baiknya belajar di dalam proses untuk mendidikkan anak itu adalah pembelajaran dari orang tuanya sendiri. Makanya orang tua pun perlu belajar bagaimana bisa memberikan yang terbaik bagi anak. Dan yang fungsi ke-8 adalah fungsi religius. Fungsi ini menjadikan sebuah keluarga bisa memberikan pengalaman keagamaan kepada para anggota. Inilah fungsi bagaimana orang tua itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya agar bisa lebih memahami bagaimana pengalaman keagamaan dan bagaimana bisa menyatukan antara fikroh dan thoriqoh. Lanjut, Tad. Next, Tad. Nah, ini ada 6 fungsi keluarga yang harus dijalani, karena kalau tidak dijalani, ini akan menjadikan keluarga yang mempunyai krisis keluarga. Ini yang salah satu di dalam keluarga kurang harmonis. Justru bagaimana fungsi keluarga bisa berjalan, ini ada beberapa kebahagiaan, terutama 6 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan material, yang kedua kebahagiaan seksual, yang ketiga kebahagiaan moral, yang keenam kebahagiaan intelektual, dan yang keempat kebahagiaan intelektual, yang kelima kebahagiaan spiritual, dan yang keenam kebahagiaan ideologis. Inilah 6 kebahagiaan yang harus dimiliki di dalam proses keluarga. Karena ada salah satu kebahagiaan yang hilang, ini akan mengurangi di dalam keharmonisan keluarga sendiri. Ini yang menjadikan salah satu dorongan agar keluarga itu bisa samara, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lanjut. Next. Nah, ada 5 tujuan berkeluarga. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan keluarga yang mawaddah warahmah, yakni terjalinnya cinta, kasih, dan tergapainya ketentraman hati. Nah, ini disebutkan di surat Ar-Rum ayat 21. Ini yang menjadikan salah satu dorongan bagaimana fungsi keluarga itu bisa menjadikan sebuah ketentraman di dalam hati antara suami dan istri. Dan yang kedua adalah tujuan bagaimana melanjutkan keturunan dan menghindari dosa. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan tujuan yang ketiga adalah mempererat silaturahmi. Karena memang dari silaturahmi inilah salah satu proses pernikahan itu silaturahminya semakin kuat, bahkan menambah saudara. Dan yang keenam, sebagai sarana dakwah, nanti bisa dipahami di surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang kelima adalah tujuan keluarga menggapai mardatilah untuk mendapatkan ridhonya Allah agar nantinya bisa masuk surga bersama. Ini disebutkan di surat Al-Zukhruf ayat 70. Next. Nah, ini bagaimana proses untuk membina adil di dalam membina keluarga. Ini tadi udah disampaikan di dalam fungsi ekonomi ya, tentang 8
fungsi tadi, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi rekreatif, fungsi reproduksi, fungsi edukasi, dan fungsi protektif. Yang ketujuh fungsi efektif, dan yang delapan adalah fungsi agama. Nah ini di dalam proses fungsi agama, ini yang sangat bisa menunjukkan di dalam proses bagaimana sebuah keluarga itu bisa membina keluarganya, ini sudah diatur di dalam Islam. Karena Islam itu di dalam proses membina keluarga, yang diperkuat itu secara muamalah. Makanya disebutkan tadi fungsi ekonomi, juga fungsi-fungsi seperti sosial, ini menunjukkan fungsi salah satu muamalah agar terbinanya keluarga ini betul-betul menjadi keluarga yang samara. Next. Lanjut, ya. Nah, inilah tadi ada 3 prinsip di dalam keluarga, 8 fungsi di dalam keluarga, dan 5 tujuan keluarga, dan 6 kebahagiaan. Ini yang salah satu menjadi dorongan motivasi untuk pembelajaran bagaimana sebuah proses pembinaan keluarga itu bisa semakin sinkron dan semakin menguatkan untuk keluarga yang sakinah. Next. Nah, ini sebenarnya ada sebuah kajian keluarga untuk bagaimana menggapai keluarga yang sakinah. Ini memang tidak mudah di dalam proses pembelajaran keluarga. Makanya Islam sudah memberikan salah satu petunjuk, Islam menjadi agama yang sempurna, Islam juga menjadi agama yang paripurna untuk bagaimana proses untuk membina sebuah keluarga. Karena memang kalau tidak bisa mempelajari bagaimana secara fungsi di dalam keluarga, ini akan terjadi sebuah broken home. Makanya bagaimana Islam itu mempunyai pandangan dan memberikan solusi bagaimana keluarga agar bagaimana proses keluarga itu terbentuk keluarga yang sakinah. Next, lanjut Anda. Nah, tadi 3 prinsip berkeluarga, Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang beragam. Dorongan untuk kajian untuk keluarga, ini karena kita nanti di situ akan belajar bagaimana ada hak dan kewajiban. Dan yang kedua adalah Islam memandang setiap anggota keluarga sebagai pemimpin dalam kedudukan masing-masing. Ini proses yang harus dilalui dalam proses prinsip keluarga. Yang ketiga, Islam mengajarkan prinsip adil dalam membina keluarga, adil dalam arti meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara memadai dengan fungsi keagamaan sebagai dasarnya untuk mendapatkan suatu keadilan. Lanjut, Tad. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi antara 3, 8, 5, 6 fungsi keluarga, 8 fungsi, terus tadi ada 3 prinsip. Lanjut, Mohon. Next, lanjut, tadi sudah disampaikan sebenarnya ini, Tad. Nah, ini salah satu menjadi dorongan kewajiban suami bersama istri. Yang pertama adalah memperlakukan istri dengan baik, dengan ma'ruf, agar bagaimana bisa memberikan nasihat, memberikan nafkah, juga sering komunikasi agar kebersamaan antara istri, juga kita mempunyai tanggung jawab juga untuk mendidik istri, dan juga menjaga kehormatan istri dan keluarga. Makanya sebagai seorang suami yang baik, kita harus memberikan contoh di dalam keluarga, dan bagaimana tugas seorang istri pun, istri taat pada suami, istri menjaga amanah sebagai umun warabatul bait.
Nah, menjaga kehormatan dan harta suami dan minta izin untuk bepergian. Nah, inilah Islam itu sudah mengatur segala sesuatunya di dalam keluarga, bagaimana agar suami dan istri mempunyai kebersamaan di dalam proses membina rumah tangga. Ini menjadi sebuah kewajiban antara suami dan istri. Dan juga kebersamaan antara suami istri adalah bagaimana menjaga iman dan takwa untuk senantiasa belajar Islam secara kafah agar kita bisa di dalam keluarga bisa mempunyai ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebuah dorongan agar kita selalu mendekatkan, kita harus semakin giat ibadah, bermuamalah secara Islami, giat dakwah, karena ini dakwah adalah menjadi kewajiban bagi orang Muslim, dan juga kita harus makan makanan atau minuman yang halal, dan juga kewajiban menutup aurat juga salah satu yang paling penting adalah bisa mendidik anak untuk semakin berakhlak mulia seperti kita pandai bersyukur. Karena dengan rasa syukur semakin tinggi, insya Allah kenikmatan kita akan makin bertambah. Banyak keluarga yang merasa serba kekurangan, akhirnya kufur nikmat, inilah yang menjadi kekeluarganya kurang harmonis. Dan bagaimana juga kita melatih untuk sabar, dan juga tawakal, memenuhi janji, tobat, baik sangka, dan sebagainya. Inilah yang menjadi kebersamaan antara suami dan istri. Next, Sir. Lanjut. Inilah proses di dalam keluarga antara suami yang soleh dan istri yang soleha, agar nantinya bisa mempunyai keturunan anak laki-laki yang soleh dan anak perempuan yang soleha. Ini yang bisa salah satu di dalam terbentuknya keluarga yang sakinah. Maka dari situ kita bisa selalu berusaha belajar bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita dengan kita belajar secara istiqomah, belajar secara komitmen untuk Islam secara totalitas, karena inilah dorongan kita untuk kita belajar bagaimana kita bisa mengembalikan kehidupan Islam dengan tegaknya khilafah, dan kita bagaimana prosesnya dengan tegaknya khilafah, kita pun bisa menerapkan hukum-hukum Allah, yaitu menerapkan syariah Islam. Next, slide. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana kita juga membina keluarga yang samara agar karena gini, banyak sekali keluarga-keluarga yang kelihatannya di luaran mesra, tapi di rumahnya itu banyak sekali keluarga yang saat ini masih terjerat atau terbebani oleh masalah utang. Nah, inilah proses yang harus kita lewati, karena saya juga pernah punya pengalaman kurang lebih 14 tahun ini yang menjadikan keluarga kurang harmonis. Karena Rasul atau Nabi pun sudah memberikan contoh di saat Rasul itu mempunyai utang, itu hanya untuk kebutuhan dan untuk membeli peralatan perang. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Inilah yang menjadi pembelajaran kita. Karena kebanyakan keluarga saat ini adalah bukan untuk berhutang, itu bukan untuk menutupi kebutuhan, tapi justru untuk menuruti keinginan. Ini menjadi kesalahan besar di dalam keluarga. Dan bagaimana nanti keluarga bisa semakin bahagia, semakin tenang hidupnya, ya keluarga yang bebas hutang. Inilah yang dipercontohkan oleh Nabi agar kita juga bisa menerapkan, apalagi besok tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, ini menjadikan momen Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, dan bagaimana kita bisa lebih memahami cinta Nabi tanpa nanti. Karena banyak sekali kita merasa umat Islam katanya cinta Nabi, tetapi kita pun secara penerapan itu lepas dari syariat Islam. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi umat Islam agar kita semakin kuat untuk mempersatukan umat Islam agar Islam tegak kembali. Habis materi saya tadi. Nah, ini tadi ya, materi yang sudah saya sampaikan. Saya juga
Mohon maaf barangkali apa yang dalam penyampaian masih banyak kekurangan, apalagi terkendala oleh sinyal, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ini masih ada waktu kurang lebih 25 menit, gitu. Ini nanti barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Ya, ini nanti pertanyaannya. Lebihnya sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti silakan para jemaah, keluarga yang di ahli surga yang dirahmati Allah, silahkan bertanya lewat chatting ya. Tapi ini saya ingin konfirmasi karena tema kali ini adalah membina keluarga bahagia tanpa hutang. Nah, ini berarti kan ada tadi yang kebahagiaan yang berhubungan dengan kebahagiaan material berarti ya. Kan kalau hutang tentang materi nih. Nah, ini kalau lihat biografinya Ustadz Pujiono 14 tahun bergelut dengan hutang, terutama hutang riba. Terus kiat-kiatnya itu kira-kira apa, Tat? Nah, ini perlu di-share mungkin, Tat. Monggo, Tat. Betul, Tat. Memang saya dulu itu sebelum belajar nih, karena memang proses 14 tahun itu saya terjerat dengan utang ini salah satu menjadi faktor, Tat. Faktor keluarga itu kurang harmonis gitu kan. Karena memang tujuan niat kita itu dulu keliru, karena memang di dalam proses sebuah pernikahan, tolak ukur orang mayoritas itu di luaran sana itu tolak ukurnya itu materi, Tat. Nah, akhirnya kita itu sebenarnya mempunyai keinginan untuk mencukupi kebutuhan gitu kan, tetapi tanpa kita lebih memahami secara Islam apa yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan gitu kan. Nah, akhirnya dari proses itu, dari proses utang kita akhirnya itu mempunyai beban karena ada sesuatu yang lebih dari sakit itu ya, istilahnya kita kan yang namanya suami istri kan pasti wajar mempunyai rasa cemburu gitu kan, sakit istilahnya dari rasa cemburu akhirnya kadang-kadang kita merasa sakit hati gitu kan, tapi ada yang di saat kita mempunyai beban hutang, ada yang lebih sakit dari sakitnya hati atau sakitnya jatuh cinta, yaitu jatuh tempo. Nah, itu yang menjadikan salah satu sakit bahwa kalau kita istilahnya waktunya besok harus membayar cicilan atau angsuran, itu yang terasa berat. Akhirnya keharmonisan kita nggak ada. Tapi justru kita semakin belajar, apalagi yang namanya hutang itu kan membuat gelisah di malam hari, hina di siang hari gitu kan. Nah, otomatis ini yang mengurangi keharmonisan. Tapi setelah justru kita meninggalkan hutang, bahkan lepas dari jerat hutang dan riba, ini yang menjadi motivasi saya, Dad. Akhirnya, makanya dulu itu waktu saya masih punya hutang, Dad, saya udah kepikiran istilahnya punya anak 2 aja udah cukup gitu. Tapi begitu hutang lunas, selesai, ya kita kan keharmonisan semakin ada. Akhirnya kita punya perjanjian yang baik, bagaimana kita istilahnya berusaha untuk menambah amanah. Alhamdulillah Maret tahun 2019 Allah memberikan amanah kepada keluarga kami mempunyai anak perempuan lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, dorongan itu bagaimana kita juga istilahnya berani meninggalkan utang agar terbentuk keluarga yang harmonis, itu juga antara keluarga, antara suami istri itu harus betul-betul komitmen untuk meninggalkan gitu kan, karena ya itu di sisi lain antara material itu kebanyakan seorang istri itu ya mempunyai tuntutan dan seorang suami juga mempunyai keinginan gitu loh, keinginan untuk membahagiakan dari materi, dan sedangkan seorang istri itu mempunyai tuntutan bagaimana kebutuhan itu semakin tercukupi gitu kan. Ya memang nggak salah kalau kita arahnya untuk menutupi kebutuhan. Tapi pada dasarnya, setelah kebutuhan itu tercukupi, orang itu mempunyai nafsu, terutama bagaimana keinginan itu tercukupi gitu. Contohnya mobil aja. Sebenarnya kalau
kita mempunyai dorongan untuk kebutuhan, mobil yang kita pakai itu cukup. Tapi ya karena ada dorongan, entah itu tetangga mempunyai mobil yang lebih bagus, gitu kan, tetangga punya beli istilahnya alat elektronik yang lebih bagus. Kadang-kala itu istri itu merasa, tetangga aja beli gitu kan, apalagi keluarga yang nggak punya mobil kan. Nanti begitu keluar di saat ada tetangga yang memanasi mobil, nanti istri kadang-kadang ngompor-ngompori, Pak, tetangga sebelah setiap hari manasi mobil, masa kita cuma manasi sayur gitu kan? Nah, itu salah satu bagaimana kita meninggalkan nafsu otomatis yang secara penjelasannya nafsu hanya menuruti keinginan gitu kan. Jadi awalnya ini kita mulai dari mindset dulu tadi ya, berarti kalau tadi betul, pemikiran dulu, pemikiran dulu. Jadi harus mengetahui itu mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Jadi mindsetnya dulu yang dirubah. Kebahagiaan itu materi apa kebahagiaan yang hakiki yang berupa itu tadi yang dasarnya Islam tadi. Pemikiran dulu tadi ya. Dari mindset itu kalau mindset, karena disitulah sebuah mindset itu nanti terbentuk karena proses dari sebuah akidah, keyakinan gitu kan. Makanya ini yang harus hati-hati. Insya Allah dengan kita sudah semakin belajar Islam untuk bagaimana umat Islam itu belajar Islam secara kafah, inilah juga salah satu bekal bagaimana suatu saat kita mempunyai anak di usia yang balik dan siap untuk kan sebuah salah satu tanggung jawab, bukan hanya sekedar memilih gitu kan. Karena kalau sekedar diawali seseorang yang akan melakukan pernikahan, contohnya seorang laki-laki menikah untuk mendapatkan istri yang cantik, nanti suatu saat dengan diawali ingin mempunyai istri yang cantik, suatu saat setelah menikah pasti akan mempunyai tantangan juga. Nanti begitu melihat seorang perempuan cantik, nanti pemikirannya udah beda lagi, gitu kan? Nah, makanya harapan ke depan bagaimana seorang laki-laki mempunyai niat yang baik, ini sebagai PR sebenarnya, sebagai bekal untuk anak-anak kita. Nanti barangkali kita mempunyai anak laki-laki, harus betul-betul lebih memahami bagaimana apa tujuan nikah itu, gitu kan? Makanya ya mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran juga untuk kita sebagai orang tua agar nantinya anak kita lebih memahami. Apalagi ini menjadi prinsip bagaimana menikah dulu baru pacaran gitu kan. Oh ya. Ya. Itu ya penjelasan dari Ustadz Ustadz Pujiono bagaimana beliau melewati masa-masa 14 tahunnya. Mungkin dari jamaah yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya sambung nih. Iya Ustadz, ini ada yang langsung, silakan. Istrinya host, jadi saya mau jadi co-host ini. Mungkin Ustadz bisa di-sharing dulu tipsnya, mungkin bagi keluarga yang sekarang masih terjerat utang riba, bisa segera lepas gitu Ustadz. Terima kasih ke Mbak Fitri atas pertanyaannya. Memang kiat-kiat untuk bisa meninggalkan hutang dan riba itu sebenarnya mudah gitu kan. Yang penting kita memperkuat dulu. Kalau sebenarnya untuk membayar hutang, kalau kita apa yang kita punya untuk menyelesaikan itu ada, sebaiknya kita berani meninggalkan kemelekatan gitu kan. Nah, contohnya kalau kita istilahnya mau membayar hutang, kalau kita memang sanggup dan ada, itu secepatnya, agar nanti bisa hidup lebih tenang. Karena memang untuk saat ini banyak sekali pengusaha yang mengembangkan usahanya itu dengan cara utang. Itu menjadi sebuah kekeliruan yang sangat besar. Karena
proses usaha itu adalah proses ikhtiar ya untuk mendapatkan sesuatu atau penghasilan, dan ini yang menjadikan salah satu kesalahan besar karena ingin mengembangkan usaha kok dengan cara utang. Padahal yang namanya hutang itu kan membayar kepastian gitu kan, membayar kepastian dengan yang belum pasti. Nah, tahap bagaimana kita bisa meninggalkan utang ya itu menjadi salah satu komitmen di dalam keluarga. Karena jangan sampai nanti seorang suami ingin melunasi hutangnya sedangkan dorongan dari istrinya kurang. Ini menjadi beban juga. Dan bahkan bagaimana seorang istri pun mempunyai dorongan yang kuat agar kebahagiaan terjaga supaya tidak ada beban utang itu. Nah, kiat-kiat yang harus kita hadapi adalah kita harus mempunyai niat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan hutang tersebut. Nah, itu diawali dari niat gitu kan. Nah, yang kedua, kita sebenarnya bisa memperhitungkan apa yang sudah kita punya dari proses utang itu, kalau bisa memang diselesaikan atau bisa mengembalikan dengan cara istilahnya, maaf loh, istilahnya kita berani jual yang ada gitu, kita nggak masalah. Apalagi banyak juga keluarga sampai saat ini, keluarga untuk mempunyai rumah itu dengan cara utang, otomatis kebahagiaannya nggak ada gitu kan. Karena umat Islam itu mewajibkan punya tempat tinggal, tapi bukan mewajibkan punya rumah tinggal gitu kan. Kalau tempat tinggal itu kan sebenarnya bisa ikut mertua, bisa ikut orang tua, bisa kos, bisa kontrak itu kan. Kewajiban kita adalah punya tempat tinggal, bukan rumah tinggal. Nah, banyak sampai saat ini karena tadi yang diawali dari mindset bahwasanya kesuksesan itu dari sebuah materi, akhirnya pernikahan, maksudnya gini, seorang pasangan suami istri di saat nggak punya rumah itu dianggap belum sukses. Nah, akhirnya memaksakan untuk keinginan punya rumah. Yang timbulnya rumah itu utang. Nah, itu otomatis yang namanya punya rumah dari hasil utang, itu akan menjadi beban yang sangat berat. Nah, itulah yang menjadi sebuah pembelajaran bagi keluarga, bagaimana caranya supaya hidup itu lebih tenang, ya jangan sampai punya utang gitu. Jadi tahap yang harus disampaikan di dalam keluarga itu bagaimana keluarga itu punya komitmen yang kuat agar bisa meninggalkan dari utang tersebut, Mbak. Ya, jadi itu ya. Ya, intinya kembali ke pengubahan mindset lagi memang di Ustadz. Biasanya memang hidup tanpa hutang itu memang lebih menenangkan gitu. Dan kita memang keluarga memang harus berkomitmen sama-sama untuk bersama-sama memilah mana yang butuh dan mana yang ingin. Ya, jadi itu ya. Bisa diulangi, Mbak? Kok suaranya kecil banget tadi? Konfirmasi aja itu tadi, Tat. Bahwasanya kembali lagi ke mindset katanya, Tat. Konfirmasi aja, jadi bukan pertanyaan ulang, Tat. Ya, jadi itu ya. Pas, ada pertanyaan selanjutnya, Tat. Ustadz, bagaimana hutang yang bukan riba keperluannya untuk usaha? Jadi hutang ini tanpa riba, tapi dia untuk usaha. Dia berasumsi seandainya itu punya support sistem yang baik. Jadi mungkin ini yang dimaksud, aku hutang segini, aku bisa bayar nyicilnya per bulan gini karena dia punya sistem usaha yang bagus sudah, Tat. Itu gimana, Tat? Matur nuwun, Tat. Ini pertanyaan yang sangat menarik nggih. Sebenarnya tadi udah dijelaskan nggih. Di dalam proses orang yang melakukan atau menjalankan usaha dengan cara utang, walaupun utang itu tidak ada ribanya atau tambahannya, itu juga menjadi beban. Karena memang yang tadi saya sampaikan, utang itu adalah membayar kepastian yang belum pasti gitu kan. Nah, tadi apalagi sudah janji, nanti saya sanggup setiap bulan
mengembalikan sekian. Pertanyaan saya, apakah kita bisa menjamin untuk setiap bulan kita mendapatkan sesuai angka yang sudah kita janjikan? Itu kan. Nah, makanya itulah menjadi salah satu pembelajaran bagi seorang pengusaha. Karena memang banyak sekali istilahnya pengusaha itu mempunyai kesalahan fatal di dalam proses mengembangkan bisnis atau usahanya itu dengan cara utang. Nah, ini yang harus dipelajari karena memang alangkah baiknya kalau kita mau berusaha itu harus mulai dari yang terkecil. Sebenarnya usaha itu bukan harus kita secara tiba-tiba harus besar. Justru dari belajar yang terkecil itu kita akan mempunyai tantangan bagaimana proses usaha ke depan itu bisa semakin besar. Kalau kita sudah mengembangkan usaha itu dari proses atau dengan cara utang, itu menjadi kekeliruan. Nah, ini yang bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha muslim. Karena insya Allah dengan kita berani meninggalkan utang, di dalam proses usaha itu semakin mudah untuk berkembang. Memang kita harus melalui prosesnya, gitu kan. Tapi justru proses itulah yang tidak ada beban di antara pengusaha tersebut, yang akhirnya memang nanti efeknya kalau pengusaha yang menjalankan usahanya dengan cara utang, itu otomatis efeknya itu imbasnya di keluarga juga, Tad. Ya, Tad. Ya. Halo? Ya. Halo, Tad. Ya, jadi seperti itu tadi ya. Diusahakan tidak utang. Mungkin kalau di Islam itu kan karena sudah diatur semuanya, mungkin bisa diambil solusi-solusi lain, misalnya seperti bagi hasil gitu tadi ya, mungkin tadi ya. Kan nggak perlu hutang. Terus sedekah yang lain gitu mungkin tadi ya. Ya, secara bagi hasil itu pun kita harus belajar itu tentang fikih muamalah. Ya, maksudnya kan betul. Untuk sedekah itu. Gitu. Tanggungannya udah beda gitu. Akadnya. Betul. Nah, yang dimaksud utang di dalam Islam itu untuk mendapatkan sebuah kebarokahan itu bukan utang. Gimana, Tad? Putus-putus, Tad? Halo, yang dimaksud Islam itu kalau utang barang itu malah menjadi kebarokahan, utang dagang itu loh. Karena waktu hijrahnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga kan udah ditawarin lagi oleh sahabat yang ada di Madinah itu untuk menjual dagangannya gitu kan. Itu sebenarnya udah dicontohkan juga di dalam proses dagang atau bisnis, utangnya kita itu sebenarnya utang dagang, bukan utang uang gitu. Oh, iya. Utang dagang. Ini ilmu baru tahu. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk para pengusaha mungkin para jamaah yang punya usaha untuk mencari solusi lain dalam Islam biar akadnya tidak salah, itu bisa belajar muamalah lebih dalam lagi, mencari solusi selain hutang, itu maksudnya. Ya, jadi itu ya para jemaah. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain mungkin di chat. Ini sinyalnya kayaknya pada banyak ngeluh ini. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ustadz, mungkin ada cerita bagaimana cara keluar dari hutang yang Ustadz lakukan itu. Kalau dari kisahnya itu kan 4 bulan, waktunya hanya 4 bulan gitu. Pengalaman saya gini, rasa bahwasanya
punya utang itu jadi bahkan ada yang istilahnya mindset seseorang itu kalau nggak utang itu nggak punya gitu kan. Itu kalau kita istilahnya terlalu mengkultuskan seperti itu kan sebenarnya timbul rasa syirik bagi kita. Karena selama ini itu dikiranya apa yang kita punya dari utang. Padahal apa yang kita punya sebenarnya itu kalau menjadi keberkahan dan kebarokahan, itu semuanya itu dari Allah. Ya, Masya Allah. Itu dari Allah. Karena kalau Allah sudah mengizinkan, insya Allah dengan niat baik kita, semuanya itu pasti akan tercapai. Makanya sebenarnya kalau kita betul-betul punya niat yang baik ya, apalagi ya sementara ini kan orang kalau melihat pohon itu kan yang hanya dilihat kan buahnya, batangnya gitu kan, rantingnya, daunnya gitu. Padahal pohon itu ada salah satu faktor yang menyebabkan pohon itu semakin kuat dan pohon itu semakin lebat dan pohon itu semakin mempunyai hasil yang bagus itu dari sebuah proses akar, dari sebuah proses di dalam Islam itu akidah. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Karena memang kalau sekarang kalau saya melihat istilahnya pengusaha betul-betul ingin meninggalkan dari jerat hutang dan riba, sebenarnya dengan niat yang baik, insya Allah semua itu akan Allah mudahkan. Ya, insya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, jadi itu ya. Cara pertama itu harus akidah dulu. Keyakinan kita bahwasanya dalam di dunia ini sudah Allah jamin dalam segala halnya. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara Ustadz meyakinkan pasangan agar tidak menggampangkan hutang? Nah, ini tadi ada poin yang suami mendidik istri, ini salah satunya mungkin. Bagaimana cara Ustadz meyakinkan pasangan agar tidak menggampangkan hutang? Bagaimana kita bisa meyakinkan dengan pasangan? Ya salah satunya itu bisa memberikan contoh. Kalau memang selama ini kok di dalam proses keluarga, dengan kita setiap bulan mempunyai angsuran dan cicilan, itu kalau istilahnya gini, kalau itu menjadi kekeliruan juga di dalam keluarga, bukan ketenangan di dalam keluarga, tapi justru kenyamanan dalam proses utang, itu yang akan menjadikan beban. Karena untuk meyakinkan dengan pasangan, itu betul-betul harus mempunyai komitmen yang kuat, kekompakan juga yang kuat juga. Karena untuk bisa meninggalkan, saya yakin gini, Ustadz Abbas, saya yakin di dalam proses keluarga yang setiap bulan masih mempunyai cicilan, angsuran, saya yakin hidupnya nggak akan tenang. Saya yakin kehidupan nggak akan tenang. Tapi, nah justru inilah, kalau kita istilahnya bisa berkomunikasi secara intensif dengan pasangan, ini yang menjadikan dorongan. Bisa ngobrol, selama ini kehidupan kita, selama ini kehidupan kita kok tidak ada ketenangan, selama ini kok di rumah tangga sering cekcok, kita kadang-kadang mudah marah, kita kadang-kadang mudah emosi, bahkan keharmonisannya kurang terjaga, gitu kan. Nah, ini menjadi pembelajaran sebenarnya. Dari proses perasaan seperti itu, lah otomatis kita bisa memberikan arahan kepada pasangan hidup kita. Bagaimana kalau kita nanti secepatnya kita bisa melunasi hutang, membayar hutang, supaya hidup kita semakin tenang dan tentram. Kalau memang kita punya sesuatu, ya kita sementara jual dulu, nggak apa-apa. Gitu kan. Karena memang sampai saat ini, perbedaannya tipis. Kita punya utang, dengan kita membeli cash, itu perbedaannya tipis. Kalau kita ingin sesuatu, contohnya kita ingin kebutuhan, punya kebutuhan bagaimana nanti anak kita semakin banyak, nggak mungkin dong kita harus pakai motor gitu kan.
berarti kita harus punya mobil gitu. Lah, kalau memang kita kepengen punya mobil, mobil itu menjadi kebutuhan, ya mulai sampai saat ini kita mendingan nabung dulu. Gitu loh. Nabung dulu. Begitu nanti sudah cukup baru kita beli gitu. Nah, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, lawang kita aja sampai saat ini masih pas-pasan, kita memaksakan. Jadi itu bukan beli mobil berarti, ngutang mobil. Iya. Kalau beli mobil yang pasti itu berarti ada uang, mobilnya ada dibawa pulang, PPKB-nya dibawa pulang. Iya. Ya, jadi itu tadi ya. Kalau secara penyampaian pasti tiap pasangan sudah paham karakter masing-masing mungkin tadi ya. Betul. Intinya di situ tadi apa yang disampaikan Ustadz tadi poinnya di suami harus mencontohkan kepada istri. Tapi kalau secara penyampaian yang tahu karakternya para suami lah, bagaimana cara ngomong ke istrinya. Betul, makanya suami itu sebenarnya harus lebih memahami karakter istri karena memang pembelajaran yang ada pada suami, kalau suami sudah lebih memahami Islam, itu komunikasinya itu adalah untuk bukan sekedar sharing atau transfer pengetahuan, tapi transfer karakter gitu loh. Nah, karakter ya terutama karakter yang baik gitu kan. Iya, jadi itu ya. Ada lagi? Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Mungkin udah jamnya udah masuk. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan itu, Dad. Bagaimana memberikan contoh kepada buah hati, Nonggi? Coba, Dad. Buah hati ya. Kayaknya, sebelum pertanyaan yang tadi Ustadz sampaikan itu. Nggak ada ya. Belum ada nih kan? Oh ini, bagaimana kita mengajarkan pada buah hati agar paham sejak dini bahaya utang dalam kehidupan. Oh ini, ya, mengajarkan kepada buah hati nih, Tad. Jadi mulai dini udah diajarin nih. Nah, ini gimana nih? Betul, Tad. Istilahnya kalau kita mau mengajari dengan buah hati supaya buah hati juga istilahnya tidak mempunyai hutang, itu kan harus dimulai dari kita sendiri. Harus dimulai kita sendiri. Karena kalau kita mau bicara tentang tabiat berhutang, kita bicara tabiat berhutang, itu memang banyak sekali, Tad. Nanti saya kasih hadiah. Tadi ada berapa penanya gitu, Tad? 1, 2, 3, ada yang langsung 4 itu, Tad. 4, Tad. Oh, gitu. Itu maaf, Tad, kira-kira dari mana aja, gitu? Ini Mbak Julia dari mana, Mbak Julia? Di unmute, Mbak Julia dari mana? Dari Probolinggo, Ustaz. Oh, Probolinggo. Python. Python, ya saya kolek nanti ya. Mbak Julia dari Python. Terus yang selanjutnya dari Ustadz Abdullah, ini Python juga tadi. Terus yang ketiga tadi Mbak Fitriah Permata. Berarti 3 orang tadi pertanyaannya. Oh, 3 orang, gitu. Ya, gitu. Hostnya juga tanya tadi, Tad. Nggih. Nanti minta alamatnya aja, nggih. Nanti insya Allah saya kasih hadiah buku ini, dan Masya Allah. buku merah. Dapat. Nanti mohon bisa dikoordinir dan saya minta alamatnya. Insya Allah saya kasih hadiah buku merah ini. Ya, semoga ini bisa membantu untuk mencerahkan agar lebih cepat lepas dari jerat hutang dan riba. Masya Allah, jazakallah, Tad.
Ya, Tat, nanti saya kolek. Mungkin alamatnya di alamatnya di apa? Tulis di chat ya Di alamatnya. WA aja nggak apa-apa. Nanti dikoordinir sama Ustadz Abdullah nggak apa-apa. Oh, monggo di grup, silahkan. Oke, dikoordinir alamatnya nanti. Insya Allah nanti saya kirim hadiahnya free. Alhamdulillah, Tat. Tat, mungkin ada yang ingin beli, mungkin bisa didapatkan di mana, Tat? Nih, bukunya. Kalau memang nanti barangkali butuh buku merah untuk istilahnya lebih mempelajari tentang tabiat buruk hutang, nanti saya sarankan bisa konfirmasi ke Ustadz Abdullah. Oh, G, langsung nanti di Ustadz grup Abdullah ya. tinggal di Malang kalau nggak salah. Di Probolinggo, Tat. Oh, di Probolinggo, G. Oh, G. Saya kira di Malang nih. Oke. Ya, monggo, Tat, mungkin tadi pertanyaannya yang buah hati tadi. Mungkin hampir sama dengan pasangan. Itu kalau kita akan memberikan contoh kepada anak keturunan kita supaya istilahnya terhindar juga, itu harus dibekali akidah yang kuat. Harus dibekali akidah yang kuat agar pemahamannya beliau itu bagaimana proses untuk belajar Islam secara apa, untuk menyatukan antara fikroh, pemikiran, dan torikoh atau metodenya gitu. Karena memang utang itu kan sebenarnya sebagai alat penjajahan. Jadi selama kalau orang tuanya itu kok masih terbebani punya utang, ada kemungkinan anaknya nanti juga mempunyai impian sama. Besok kalau ingin beli apa-apa dengan cara utang gitu loh. Nah inilah yang harus kita makanya orang tua harus memberikan edukasi juga dengan anak-anaknya gitu, supaya anak-anaknya juga jangan sampai ikut terjerat oleh utang gitu. Ya, jadi itu ya, lagi-lagi akidah, pemikiran. Betul, terus contoh dari seorang orang tua. Kalau tadi suami mencontohkan ke istrinya, berarti kalau ke buah hati, ayahnya mencontohkan ke anaknya gitu, tadi ya. Betul, ya. Jadi itu ya, para jamaah, karena udah masuk jam, karena Ustadz Pujiono juga ada acara tadi informasinya setelah ini. Halo? Ya, mudah-mudahan kendala yang kita alami kali ini ya, yang terkait sinyal dari pemateri, dari teman-teman yang lain juga tidak mengurangi apa yang kita dapatkan malam ini, ilmu hikmah yang kita dapatkan malam ini. Mungkin bisa disimpulkan malam ini ya, bahwasanya dalam membina keluarga yang bahagia tanpa hutang, yang pertama ini pasangan suami istri harus menjadi tim dulu, Tati ya. Harus tim dulu ini kalau sudah menjadi keluarga. Harus yang pertama adalah merubah mindset tentang standar kesuksesan. Jadi standar kesuksesan hidup itu mindsetnya harus dirubah dulu. Mulai memilih lagi mana yang butuh, mana yang ingin. Jadi kebutuhan dan keinginan harus dipilah-pilah. Jadi harus sering dipilih. Oh ini perlu, ini butuh. Jadi harus merubah mindset pemikiran dulu. Yang kedua, mengokohkan kembali akidah dalam keluarga. Jadi penting itu tadi. Disebutkan berkali-kali sama Ustadz Pujiono bahwasanya pentingnya akidah, keyakinan bahwasanya semua yang di dunia ini udah diatur sama Allah. Itu penting. Karena dibolak-balik itu tadi disebutkan berkali-kali. Yang ketiga, senantiasa membekali dengan ilmu agar kita memiliki banyak jalan keluar. Nah ini penting. Kadang kita sudah tahu, sudah yakin, tapi nggak tahu ilmunya. Keliru juga ini nanti. Nah itu penting. Nah, makanya kajian-kajian seperti ini kita hadir, kita sharing itu perlu, itu penting untuk menemukan solusi-solusi kehidupan dalam Islam. Karena yang disebutkan oleh Ustadz Pujiono tadi bahwasanya Islam itu mengatur semuanya, kafah, paripurna. Semua mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur sama Islam. Apalagi hanya masalah hutang ya, masalah muamalah ya, itu pasti diatur. Nah, jadi itu ya mungkin kesimpulan. Mungkin dari Ustadz Pujiono ada
closing statement untuk kali ini, penutup untuk kajian kali ini. Oke. Jamaah, monggo. Pesan saya gini Ustaz, kepada sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kita untuk lebih menguatkan keimanan kita agar kita bisa belajar Islam secara kafah, karena memang di dalam proses pandangan hidup, terutama bagaimana solusi dalam Islam untuk mengubah broken home menjadi sweet home, itu memang harus belajar secara Islam yang kafah gitu kan. Nah, kunci yang utama bagaimana supaya kehidupan kita semakin tenang, semakin nyaman, dan semakin bahagia, saya berharap tinggalkan utang. Itu dat. Polisi statement saya seperti itu paling dat sementara. Amin. Ya, mungkin kita berdoa bersama-sama ya. Semoga yang punya hutang cepat lunas hutang, yang punya hutang riba segera lepas dari hutang riba, dan kita yang tidak punya hutang jangan berhutang ya itu. Sepakat, ya, mungkin itu tadi ya. Terima kasih jazakallahu khair atas sharingnya, atas kehadirannya, atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami semua. Semoga dengan adanya kajian malam ini kita bisa benar-benar tidak mudah untuk berhutang, terutama malah apalagi riba, ya kan. Jadi itu dan terus kita lebih yakin bahwasanya rezeki yang sudah diberikan adalah otoritas dari Allah dan pasti cukup, bukan pasti cukup. Ya, jadi itu ya. Terima kasih untuk kali ini. Terakhir, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga pada akhirnya kita menemukan solusi-solusi yang terbaik, terutama dalam Islam. Ya, cukup sekian kajian malam ini. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan istighfar dan penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, waktunya Ustaz. Oke. Maturun.